kalian cukup. Jadi di soal ini apa yang mau ditanyakan apa? Ini tolong di-ignore ya angka Januari ini. Jadi datanya Oktober 2021. Pertanyaannya Yang portofolio itu berarti kan 2 saham ya, Bu. Berarti dibikin portofolionya masing-masing itu ya, Bu? iya, pilih 2 saham aja. Ini misalnya LQ4 UNFPR udah saya ini kan. Ini ya UNPR. Cari yang 2 saham lain aja, jangan pakai UNPR lagi. Untuk LQ45 ini untuk menghitung beta ya. Jadi untuk rumus CAPM. Jadi yang perlu kalian ini kan rumus CAPM itu ada beta sama standar deviasi portfolio ya. Ada rumusnya kan. Itu yang perlu jadi cari, nggak perlu pakai skenario, cari LQ45 kan udah ada, cari 2 saham. Oh, berarti bikin tabelnya yang kayak Ibu itu ya, Bu? Ya, kayak saya aja cukup untuk latihannya. Nanti hitung juga geometriknya ya. Geominnya untuk saham UNPR gitu ya. Kemudian expected-nya nggak perlu kayak buat skenario ya, karena terlalu ini aja udah cukup banyak. Cukup expected return mungkin naik 5% ya. Kayak standar deviasi kan kita nggak perlu pakai untuk rumus fungsi di statistik Excel kan udah bisa dapat standar deviasinya tanpa menghitung dengan cara manual ya. Pakai expected return ya. Ini tinggal pakai masukkan rumus STDFF S ya ini. Standar deviasinya ngambil dari return ya. Kalau return kan kita menghitung harga hari ini dikurang harga sebelumnya dibagi harga hari ini kan. Returnnya seperti ini. Oktober kan ada 25 ya hari kerja. 20 ya. 20 deh. 20 hari kerja. Ini untuk kalian lebih familiar aja sih. Oh begini tahu datanya saham. Dari returnnya. Kemudian bisa pakai aplikasi Excel. Ada covariance. Covariance berarti antara covariance-nya mencari antara 2 saham yang ini ya, yang bukan pakai LQ45 ya, tapi covariance kalau mencari portfolio itu masukkan data saham yang misalnya ANTM ya, masukkan itu. Baru nanti covariance ini yang dipakai untuk menghitung standar deviasi dari portfolio. Ini menghitung resiko portfolio atau variance-nya itu bobot. Kalau bobot kalian tentukan sendiri ya. Misalnya kan saya mempercayakan kalian punya uang 100% ya. Unilever misalnya 20%, Antam 80%. Berarti bobotnya cari variance-nya udah tahu ya. Variance rumusnya rumus fungsi ya. Ini untuk variance.
Berarti nanti kalian perlu cari varians dari saham, dua saham yang kalian dapatkan angkanya. Kemudian dikali bobot, ini jangan lupa ini pangkat 2 ya. Kemudian ditambah 2 kali bobot dikali bobot A, bobot B. Kemudian ini kali correlation ya ini. Ya kan? R apa? Correlation ya. Atau bisa pakai rumus ini. Oh. Oh, sorry. R ini adalah covariance ya. Covariance, kemudian masukkan standar deviasi A, standar deviasi B. Jadi nggak bulat-bulat ngikutin cara saya ya. Covariance biar nggak bingung, kalian nggak perlu cari beta deh. LQ45 itu karena kita perlu ini untuk rumus CAPM. Ini belakangan aja ya. Jadi angka LQ45 ini kamu ganti ke saham yang kamu. Jadi saham Unilever ini juga ambil saham mana, saham angka ini juga yang LQ45 ambil saham mana ya. Saham yang lain. Nanti covariance ini bisa kamu pakai untuk mencari variance dari portfolio ya. Jangan lupa kamu cari dulu apa bobot, kamu tentukan sendiri. Variance dari saham A, variance saham B, kemudian standar deviasi. Standar deviasi sudah lebih gampang ya. Kalau sudah diketahui variance-nya, standar deviasi juga bisa dihitung ya. Atau pakai rumus langsung juga bisa. Ini dulu deh, risiko portfolionya yang dihitung. Betanya nggak perlu di belakang. Yang penting apa yang data yang dibutuhkan untuk menghitung risiko portfolio ya. Selanjutnya expected return yang diharapkan kamu ngarang sendiri aja, nggak perlu pakai skenario. Misalnya naik 5% atau turun 5%. Atau naik seperti kayak ini kan standar deviasi Unilever itu di bulan Oktober 3,946 ya. Jadi expected return-nya mungkin saya naikkan 5%. Ini masih yang ini 4%, yang expected return 5% masih masuk akal. Saya ambil return per bulan ya atau dari geometric average. Geometric average return. Geometric. Oke. Bisa ya? Untuk latihan aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Tira, oke? Oke, Bu. Udah, Bu. Makasih. Ya, yang penting itu